Pak Ustaz, sebagaimana kita sama-sama maklum, Arab Saudi tidak bantu perjuangan Palestin. Malah ada cadangan untuk normalisasi Israel, hubungan dengan Israel. Arab Saudi juga sokong Amerika yang membantu Israel. Lalu ada nasihat dari orang-orang tertentu supaya kita boikot Arab Saudi. Antara lain jangan pergi umrah, jangan pergi haji. Bolehkah Pak Ustaz kita boikot dengan cara begitu? Karena tidak setuju dengan sikap kerajaan Arab Saudi. Itu pertanyaannya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Sebenarnya Ustaz sudah jawab bertahun-tahun yang lalu. Apa dia jawaban Ustaz dulu? Kewajiban naik haji atau umrah cukup sekali seumur hidup. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, apakah haji perlu dilakukan setiap tahun ya Rasulullah? Nabi tidak jawab. Sebab Nabi tidak suka pertanyaan seperti itu. Al-Quran menyebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang punya kemampuan. Pergi hajilah kamu dan berumrahlah kamu. Memang ada. Tapi Nabi telah tetapkan yang wajib itu hanya sekali. Itu sebabnya begitu ditanya, perlu kami lakukan tiap tahun ke ya Rasul? Nabi diam. Ditanya kali kedua, Nabi diam. Tanya lagi kali yang ketiga. Nabi jawab, kalau aku katakan ya, wajib tiap tahun, niscaya kamu tak akan mampu. Jadi ringkasnya, kewajiban haji ini atau umrah cukup sekali seumur hidup. Apa yang Ustaz nasihatkan sebelum ini? Lebih baik duit untuk haji dan umrah itu gunakan untuk keperluan orang ramai. Untuk bina masjid ke? Untuk bina madrasah ke? Untuk bina rumah sakit ke? Untuk bina rumah anak yatim ke? Sedangkan haji atau umrah ganjarannya untuk diri sendiri. Sedangkan bina masjid, bina hospital, bina rumah anak yatim, bina rumah-rumah tahfiz, ramai yang akan dapat manfaat. Mengapa kita gunakan untuk haji dan umrah? Untuk sekian kali, sekian puluh kali. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar baik-baik.
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberi manfaat orang ramai. Kita tak nafikan haji umrah ada manfaat, tapi untuk diri sendiri. Bina masjid, bina rumah anak yatim, bina hospital, bina, ramai orang dapat manfaat. Itu yang Ustaz maksudkan dari dulu lagi. Ustaz dan nasihatkan. Kalau sekedar kali yang kedua, kali yang ketiga, okeylah. Ini tiap tahun. Itu bukan boikot ya. Nah, apatah lagi dalam situasi dan kondisi hari ini. Arab Saudi akan dapat keuntungan bila kita pergi haji dan umrah. Karena kita kena bayar sekian. Sedangkan sikap Arab Saudi, kita orang yang beriman tak setuju terhadap sikap mereka terhadap Palestin. Bukan membantu, malah membantu musuh orang-orang Palestin. Membenarkan Amerika gunakan negaranya untuk singgah. Padahal tujuannya untuk menghantam Palestin. Tak bantu. Kalau Anda ingin boikot, supaya berkurang income mereka. Tapi ingat ya, tentu saja tidak bagi semua orang. Yang Ustaz tadi galakkan kalau boikot itu bagi orang yang sudah selalu pergi umrah, selalu pergi haji. Tapi bagi orang yang ada kemampuan untuk buat kali pertama, mereka perlu pergi. Mereka perlu pergi. Sebab itu kewajiban. Sedangkan haji yang ketiga, keempat, kelima, ke-10, itu hanya sunat. Kita pula bantu orang yang membantu musuh-musuh untuk membantai saudara-saudara kita seagama dari kalangan orang-orang Palestin. Yang itu tuh, kalau mau gunakan istilah boikot. Sebab banyak lagi amal-amal saleh yang boleh kita lakukan. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Boikot barangan-barangan dari Arab Saudi seperti korma. Sebab kita boleh beli dari korma negara lain. Kalau itu boleh menguntungkan mereka. Boikot. Tak ada salahnya. Ini pandangan Ustaz. Jemaah setuju, tak setuju, terserah. Sebab pertanyaan melebihi dari 10 pertanyaan serupa dalam sehari dua ini, Ustaz perlu jawab seperti ini. Yang penting kita jangan benci Kaabah. Jangan benci Masjidil Haram. Jangan benci Masjid Nabawi. Sebab itu adalah tempat-tempat atau syiar-syiar yang istimewa bagi kita umat Islam. Cuma sikap yang memerintah hari ini Arab Saudi. Semua kita tahu, mula dibina patung-patung sultan-sultan, raja-raja mereka terdahulu. Apa hukum patung? Membolehkan orang-orang kafir pergi ke Madinah, padahal itu ditetapkan oleh Nabi sebagai tanah haram
tak boleh dimasuki oleh orang kafir. Konsert besar-besaran diadakan. Apa ini? Semua itu adalah kemungkaran yang wajib kita benci. Kalau yang Ustaz maksudkan benci pada Arab Saudi, bukan benci negeri itu, tapi benci kepada penguasanya. Semua kita tahu banyak ulama-ulama yang ikhlas dan jujur ditangkap, dipenjara. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Berilah mereka petunjuk. Wallahu a'lam. Itu jawaban Ustaz terhadap pertanyaan tadi. Yang kedua, Pak Ustaz, bolehkah kita gabungkan niat 5 salat sunat dalam satu salat? Salat tahiyatul masjid, salat hajat, salat istikharah, salat sunat wudu, dan lain-lain. Kita buat dalam satu salat. Yang penting ketika takbir itu, kita niatkan untuk 4, 5, 6 salat-salat sunat. Itu sedang diviralkan oleh seseorang ustaz. Apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata ulama fiqh, khasnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, bagus kita jadikan sebagai panduan. Ibadat sunat ini terbagi 2. Ada ibadat sunat al-qasdu li zatihi, yang dituntut itu zatnya. Salat sunat itu dituntut. Yang kedua, al-qasdu li ghairi zatihi. Yang kedua, salat sunat yang dituntut bukan zatnya. Dengan kata lain, dia boleh menompang pada salat yang lain. Ustaz buat contoh. Salat sunat rawatib, qabliyah atau ba'diyah, itu dituntut zatnya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah, qabliyah asar, maaf, ya, qabliyah asar, bukan ba'diyah. Sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya. Itu yang dituntut zatnya. Tapi salat sunat tahiyatul masjid, ia tidak dituntut zatnya. Salat tahiyatul masjid boleh menompang pada mana-mana salat. Hatta salat fardu. Kita masuk, imam akan takbiratul ihram. Sudah qamat, imam takbir sebagai imam, kita masuk. Bila kita masuk, kita tak boleh buat salat sunat qabliyah subuh sebab sudah qamat. Tapi karena kita masuk, kemudian takbir ikut imam sebelum kita duduk, automatically kita mendapat salat sunat tahiyatul masjid. Sebab syaratnya sebelum duduk. Atau masuk saja masjid, setelah azan,
Qamat pula kadang-kadang tinggal hanya 3 minit. Akan qamat. Ketika itu kita buat qabliyah subuh. Kita gabungkan dengan tahiyatul masjid. Qabliyah subuh itu dituntut zatnya. Tahiyatul masjid itu tidak dituntut zatnya. Dia boleh menumpang. Yang itu boleh. Oleh sebab itu, ustaz yang mengatakan boleh gabung itu, dia mesti jelaskan perkara ini. Ada salat yang dituntut zatnya. Salat sunat gerhana dituntut zatnya. Salat sunat istisqa minta hujan dituntut zatnya. Salat sunat rawatib dituntut zatnya. Tak boleh digabungkan beberapa salat sunat. Kalau salat-salat itu dituntut zatnya. Kecuali kita masuk masjid, kita gabungkan antara salat qabliyah subuh, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, itu boleh menumpang kata para ulama. Salat sunat hajat boleh. Tapi beberapa salat sunat kita gabungkan, kita bimbang. Ada yang mendengar itu menggabungkan salat sunat sepatutnya dituntut zatnya. Wallahu a'lam. Ustaz dah jelaskan perkara ini di dalam buku yang Ustaz tulis, Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Persoalan yang ketiga. Sekiranya saya sampai ke masjid, Pak Ustaz, waktu muazzin sedang azan, Bilal sedang azan, saya masuk masjid. Selepas itu saya ingin gabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat sunat qabliyah. Bolehkah Pak Ustaz? Adakah dalilnya? Kita baru jelaskan. Kalau qabliyah subuh, kita combine dengan tahiyatul masjid, no problem. Sebab tahiyatul masjid itu bukan dituntut zatnya. Dia boleh menumpang dengan mana-mana salat. Begitu juga kita umpamanya ingin salat sunat ihram setelah makai ihram. Dia boleh menumpang dengan mana-mana salat. Ketika itu kita salat zuhur ke, salat asar ke, kita salat duha ke. Tak perlu kita niat berasingan. Sengaja aku salat sunat 2 rakaat karena ihram. Tak, dia boleh menumpang. Okey. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Di musim kezaliman Zionis terhadap rakyat Palestin, kini di masjid-masjid selalu diadakan bacaan kunut nazilah dan juga salat hajat berjamaah. Saya selalu merasa serba salah, Pak Ustaz, karena tidak mengikut salat hajat secara berjamaah untuk Palestin. Persoalannya,
bolehkah saya mengikuti salat hajat berjamaah yang tidak sunnah? Atau meninggalkannya karena tidak mau terlibat dengan bid'ah? Saya dan rakan-rakan selalu meninggalkan dan mendirikannya sendirian. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Okey, bila ada kunut nazilah kita ikutlah. Kita aminkan. Yang jadi pertanyaan, salat sunat hajat, suatu hajat, pernah tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat secara berjamaah? Setahu Ustaz, salat sunat hajat ini disebut oleh Nabi dibuat secara bersendirian. Hadis Nabi, siapa yang punya hajat, hendaklah dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia salat 2 rakaat. Niscaya Allah akan kabulkan hajatnya. Walaupun kata ulama hadis nilai derajat hadis ini dhaif, tapi karena ini fadilat amalan, maka ia dibolehkan. Malah tadi kita pernah sebut, salat sunat hajat ni, kita boleh gabungkan dengan mana-mana salat sunat lainnya. Bersama salat duha ke, bersama salat tahajud ke, boleh. Karena yang dituntut itu bukan zatnya. Terhadap yang bertanya tadi, walaupun kita tahu Rasulullah tidak pernah lakukan salat hajat itu berjamaah, tapi masyarakat kita sudah menjadi kebiasaan bila ada perhimpunan menjelang peperiksaan anak-anak buat salat hajat bersama-sama. Bagi Ustaz, perkara ini tidaklah begitu penting untuk kita lawan, untuk kita tentang. Sebab para ulama berpendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang lebih mustahak, kalaulah kita tidak ikut serta akan dipandang serong oleh orang ramai. Maka bagi pandangan Ustaz, kita biar berlapang dada saja. Sebab Ustaz cukup terkesan nasihat atau pandangan Imam Ibnul Qayyim. Jangan kamu tinggalkan suatu bid'ah dengan melakukan bid'ah yang lebih besar. Barangkali karena tidak ada dalil Nabi buat secara berjamaah, kita anggap bid'ah. Tetapi dengan kita mengasingkan diri, sehingga orang tuduh yang bukan-bukan. Sehingga kita akhirnya join. Walaupun dalam hati kita tidak begitu senang. Demi menjaga perpaduan. Maka menjaga perpaduan itu adalah lebih utama. Walaupun dalam hati kita tidak begitu setuju. Ini pandangan Ustaz. Ini pandangan Ustaz. Jangan sampai sikap kita itu membuat orang menuduh kita yang bukan-bukan sehingga terputus silaturrahim. Wallahu a'lam. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz,
sekarang ini sedang viral. Ceramah seorang ustaz yang menyebut tentang salat sunat awabin. Salat sunat ini sedang viral dengan rancak. Saya tak pernah belajar dan juga tak pernah dengar tentang soalan ini. Apa komen ustaz? Lalu kepada ustaz dikirim satu video, tak perlulah kita sebut ustaz yang mana satu. Ustaz tersebut mengatakan, Ustaz catat dan Ustaz rujuk tadi hadisnya, salat sunat awabin boleh dibuat 2 rakaat, boleh buat 12 rakaat. Boleh juga kurang daripada 12, umpamanya 6 rakaat. Lalu dibacalah hadisnya. Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin lam yatakallam fima bainahunna bisu udilna lahu bi ibadati sin tai asyara sana. Coba dengar terjemahan hadis yang diviralkan. Ustaz tersebut cukup terkenal di Selangor. Siapa yang salat awabin antara maghrib dengan isya, maknanya setelah maghrib dia salat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di antara 6 rakaat tersebut dia tidak bercakap perkara-perkara yang buruk, maka dia dapat ganjaran pahala seperti beribadat 12 tahun. Dia dapat ganjaran pahala dengan buat salat antara maghrib dan isya 6 rakaat itu yang tidak diselangi dengan kata-kata yang tak elok, maka dia layak mendapat ganjaran pahala seperti ibadat 12 tahun. Apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Ustaz sempat rujuk tadi sebelum ceramah duha. Komen ulama hadis. Hadzal haditsu dhaifun jiddan. Sangat-sangat lemah. Ada yang mengatakan hadis ini mungkar. Karena salah seorang periwayatnya Abdullah Umar bin Abdullah bin Abi Ja'tham adalah seorang yang mungkar, yang tak boleh dipercayai riwayat. Inilah bahayanya apabila menyebut tentang fadilat sesuatu. Walaupun bawa hadis, tapi hadisnya tidak disebut derajatnya. Bukan daif, daifun jiddan. Daif masih lagi okey. Seperti salat hajat tadi. Kata ulama fiqh, fadilat amalan tak mengapa kalau hadis itu daif. Apalagi ada beberapa hadis daif. Tapi tidak terhadap daifun jiddan. Malah ada yang mengatakan pula hadis itu mungkar. Karena salah seorang periwayatnya Umar bin Abdullah bin Abi Ja'tham
orangnya mungkar. Mudah-mudahan jawaban ini memberi manfaat untuk kita. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah pada hari Isnin. Kita belajar tafsir insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik halal lagi diberkati dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, kami telah belajar hari ini beberapa hadis yang sahih agar kami jangan minta mati sebelum tiba masanya. Oleh sebab itu, ya Allah, panjangkanlah usia kami. Sekiranya perpanjangan usia ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami reda, ya Allah, apabila Engkau mati kami, jika kematian itu baik bagi kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.